Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Masih dalam series tutorial Python dasar. Kali ini kita pada video kelima ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai variabel, kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa tipe data dasar di bahasa pemrograman Python. Oke, sini kita akan belajar beberapa macam tipe dasar yang tentunya akan sangat sering kalian gunakan ya pada saat melakukan programming. Oke. Nah, ada beberapa macam ya teman-teman. Pertama kita mulai dari tipe data bilangan bulat atau yang disebut dengan integer. Nah, ini contoh tipe data bilangan bulat atau integer itu misalkan seperti ini, A sama dengan 2, B sama dengan 12, C sama dengan 16, A 100 deh. Itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman coba mengecek tipe datanya, kalian bisa menggunakan type A ya. Akan menghasilkan keluaran int yang artinya integer gitu ya. Nah, terus ada juga tipe data bilangan yang memiliki tipe mulu ya. Memiliki bagian pecahan. Kita disebut dengan float gitu ya. Nah, ini intinya yang float ini adalah ketika suatu bilangan itu punya bagian komanya gitu ya. Koma berapa, 2,5 kayak gitu, itu disebut sebagai float ya, teman-teman. Sebagai contoh, float mungkin ya, float 1 sama dengan misalkan 2,5. Ini kalau kalian coba print type dari float 1, ini bakal mengeluarkan float nih. Artinya variabel float 1 ini yang isinya ada 2,5 merupakan tipe data float ya. Kita coba lagi yang lain, langsung aja type misalkan 3,0. Nah, 3,0 ini kan sama aja kayak 3 ya. Artinya 3 integer gitu kan ya. Tapi kalau kalian coba cari tipenya, tetap dia menghasilkan float karena di sini ada bagian koma nolnya gitu ya. Jadi programnya tetap menghitung ini sebagai tipe data float atau yang punya koma. Nah, seandainya koma nol ini kita hapus, dia bakal berubah menjadi integer nih gitu ya. Oke, jadi bisa dipahami lah ya perbedaannya. Kalau integer itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan dari bilangan negatif gitu ya, negatif sekian sampai positif sekian gitu kan ya. Sedangkan kalau float itu bilangan ya tidak bulat, dia punya bagian pecahan gitu ya. Oke. Ya 3,0 tadi bulat sih. Intinya kalau ada komanya itu disebut sebagai float gitu aja ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tipe data karakter nih. Atau teks deh ya, biar lebih enak. Oke. Nah, tipe data karakter ini biasa disebut sebagai string. Ya. Di tipe data string itu tipe data yang memuat kayak kalian teks atau kata-kata gitu ya. Sebagai contoh, kata ini kita punya variabel kata, isinya adalah misalkan Al-Farizi gitu ya. Nah, jadi setiap tipe data string itu selalu diapit oleh tanda petik nih. Bisa petik 2 atau petik 1. Contohnya kayak gini. Kata 1 sama dengan Doni gitu ya. Jadi sama aja ya teman-teman. Jadi kedua variabel ini memuat tipe data string. Sebagai pembuktian, kalau kalian coba mencari type dari kata, itu bakal dia mengeluarkan string, str ya maksudnya. Bisa juga kalau yang kata 1, dia juga bakal mengeluarkan output str atau string yang menunjukkan dia merupakan tipe data string. Oke, ya jadi seperti itu intinya. Tipe data string itu adalah tipe data yang berupa teks ya, atau kalimat atau kata, pokoknya kayak gitu. Dan kalau angka atau integer, sebagai contoh misalkan kita punya variabel bilangan sama dengan 12. Nah, ini kira-kira kalau kita mencari tipe dari bilangan ini, tipe dari variabel bilangan ini, apakah akan keluar integer atau string? Nah, kalau kita run coba, maka tetap dia bakal mengeluarkan string nih, karena dia menangkap ini tetap sebagai berupa tipe data string atau teks ya, karena ada API 2 nih. Tuh. Nah, tapi kalau seandainya API 2-nya dihapus,
ya jadi integer kayak gitu ya teman-teman. Float kalau dikasih titik 2 juga tetap jadi string ya kayak gitu. Nah contoh. Oke, ini semoga bisa dimengerti. Lalu ada tipe data boolean nih. Tipe data boolean itu seperti pernyataan true atau false ya, benar atau salah. Jadi tipe data boolean ini cuma terdiri dari dua, yaitu true atau false ya. Jadi cuma dua itu pilihannya aja. Jadi ada true yang artinya benar sama false yang artinya salah ya. Jadi misalkan kita contoh variabel bol 1 itu sama dengan true, lalu variabel bol 2 dengan false. Oke, jadi kalau kalian coba type bol 1, saya coba print keduanya, print tipe dari kedua variabel di atas, ya maka keluarkan boleh. Ini maksudnya tetap sama aja sih. Jadi ini dia berupa tipe data boolean kayak gitu. Oke. Ada lagi ya satu sebenarnya, tapi ini jarang digunakan sih ya biasanya, tapi tergantung kalian juga. Kalau kalian anak matematik mungkin akan menggunakannya. Jadi ada lagi tipe data bilangan kompleks nih. Bilangan kompleks itu biasanya dia berbentuk X plus Y nih ya. Jadi X itu berupa bagian real gitu ya. Oke, bagian real. Sedangkan Y itu berupa bagian imajinernya, bagian imajiner gitu. Nah, untuk menggunakan tipe data bilangan kompleks ini, kalian harus menggunakan fungsi kayak gini. Jadi misalkan ini kita bikin apa nih? Salah pencet ya. Oh, ini ubah jadi markdown, kita ubah jadi kode lagi ya. Oke. Nah, terus ini ya, balik lagi ke tipe data bilangan kompleks tadi. Misalkan kita punya variabel kompleks di sini, kita namakan variabelnya kompleks sama dengan. Nah, untuk membuat bilangan kompleks itu kalian menggunakan fungsi kompleks, complex gitu ya. Lalu di sini kita isi dua parameter ya, parameter x dan y gitu. Misalkan 2,4 sini ya. Ini kalau kalian coba run print kompleks. Nih dia bakal otomatis berubah menjadi bentuk gini ya. Ini J-nya itu sama kayak I. J itu bilangan imajiner akar negatif 1 kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah, sekarang kita coba print tipe dari variabel kompleks tadi ya. Kita keluarnya adalah kompleks ya. Wajar ya, karena ini memang tipe data kompleks. Oke, seperti itu. Lalu kita coba mengubah tipe data satu sama lain. Ini maksudnya apa nih? Ya. Jadi kita bisa mengubah atau memaksa ubah ya. Jadi tipe data string menjadi integer, integer menjadi string itu, atau juga float jadi string kayak gitu dan sebagainya. Sebagai contoh kita punya variabel misalkan angka sama dengan 12. 12 mulu ya. Misalkan 678 kayak gitu deh. Ini kalau kalian coba print type dari angka itu adalah int ya atau integer gitu. Nah, bilangan 678 ini bisa kalian ubah menjadi string yang isinya adalah angka 678 tadi. Misalkan ini nih, angka str, misalkan ini kita kita bikin variabel baru maksudnya. Nah, untuk mengubah angka tadi menjadi string, kita bisa menggunakan fungsi str nih, str lalu buka kurung angka kayak gitu ya. Sekarang coba kalian print angka str. Oke, kelihatan ya, dia tetap 678. Sekarang coba biar lebih kelihatan gitu apakah dia string atau enggak. Nah, ini kelihatan kan ya ada titik apa? Tanda petiknya nih. Ini artinya dia berupa string sekarang. Kalau masih belum percaya, kita coba type dari angka str itu sudah berubah menjadi string nih. Tapi kalau tipe dari variabel angka yang awal itu dia masih berupa integer kayak gitu. Dan sebaliknya nih, misalkan kalian punya
misalkan kalian punya variabel variabel apa nih? String angka. Oke. Misalkan 1256 ini kan walaupun isinya berupa angka tapi dia tetap berupa string ya karena ada tanda petik duanya itu, tanda petiknya itu ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi tipe data integer. Misalkan angka baru gitu ya, misalkan udah bingung nyari nama variabel nih, angka baru sama dengan int dari str. Ini kalau teman-teman coba print angka baru, dia akan berubah menjadi integer nih. Sekarang kita coba cek tipe datanya, type angka baru. Ya, int ya. Sedangkan kalau kalian coba type dari str angka. Ya. Jadi str ya, yang awal tadi. Nah, ini kan tadi yang bisa kita ubah itu kalau dia tipe stringnya itu isinya adalah angka nih. Tapi gimana kalau seandainya misalkan kita punya variabel kayak gini. Kalimat misalkan hello world. Oke. Apakah variabel seperti ini bisa kita ubah menjadi tipe data integer? Sekarang kita coba misalkan integer gitu ya, sama dengan int kalimat. Oke. Lihat apakah ini bekerja dengan baik. Oke. Ternyata ada value error ya, value error. Karena dia tidak bisa menerima tipe data yang berupa karakter tadi selain angka, nggak bisa kita ubah menjadi suatu tipe data integer atau bilangan bulat. Jadi itu akan menghasilkan error kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, tadi kan kita bertaut sama ini ya, sama string dan integer. Sekarang kalau float ya sama aja sih ya. Misalkan kita punya float 1 sama dengan 2,897 misalkan ya, ke 2,89 aja. Ini kita bisa ubah menjadi float string gitu. Misalkan ini ya, str dari float 1. Sekarang kita print type dari float string. Ya berubah menjadi string nih. Oke. Sedangkan tipe data, oke, biar lebih kelihatan ya. Biar lebih kelihatan, oke. Print type float 1 nih. Sekarang yang kedua print type float string. Oke, salah ketik ya, float string. Nah, yang pertama ini dia tipe data float ini untuk yang variabel float 1 karena dia jelas berupa float ya atau bilangan yang punya koma. Sedangkan yang kedua itu tipe data string karena kita sudah mengubah variabel float 1 tadi itu menjadi tipe data string. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan sebaliknya juga ya, kita nggak bisa mengubah tipe variabel misalkan var string gitu ya, misalkan kalimat ini nih, terus nggak bakal bisa kita ubah menjadi tipe data float. Oke. Salah pencet mulu ya. Jadi misalkan float dengan kita coba ganti ya, float var. Dan ternyata value error juga. Oke. Intinya bakal bisa diubah kalau tipe data stringnya itu berupa bilangan float, contoh 3,65. Nah, ini baru bisa nih. Sekarang kita coba float. Ya, dia berupa itu tipe float. Kalau kita print tipenya, dia sudah berubah menjadi float. Oke, kayak itu ya teman-teman. Jadi itu tadi yang biasa digunakan tipe data dasar pada pemrograman Python. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menggunakan fungsi input ya, atau mengambil input dari user. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai tipe data dasar di pemrograman Python. Silakan like, komen, dan subscribe jika ini bisa membantu kalian. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.